Saat dia terlihat baik-baik saja, kenapa justru kamu merasa kalah? Pernah nggak kamu scroll lalu tanpa sengaja lihat dia? Senyumnya masih sama, hidupnya terlihat rapi, postingannya tenang, seolah-olah kepergianmu tidak meninggalkan bekas apapun. Dan di detik itu, dadamu seperti diremas pelan, bukan karena kamu masih ingin kembali, tapi karena ada satu perasaan yang lebih menyakitkan dari rindu, merasa kalah tanpa pernah bertanding. Kamu bertanya dalam hati, kenapa dia bisa baik-baik saja, sementara aku harus berjuang sejauh ini buat sendiri. Padahal kamu yang berjuang, kamu yang bertahan, kamu yang jatuh, lalu bangkit sendiri. Tapi justru kamu yang merasa tertinggal. Dan ini yang jarang orang sadari. Perasaan kalah itu bukan datang karena dia lebih bahagia. Perasaan itu datang karena kamu membandingkan prosesmu dengan tampilan hidup orang lain. Sosial media tidak pernah menunjukkan proses. Ia hanya memamerkan potongan terbaik dari hidup yang belum tentu utuh. Tapi otakmu tidak peduli soal itu. Otakmu hanya menangkap satu pesan. Dia baik-baik saja. Aku tertinggal. Dan dari situlah luka baru muncul. Bukan luka karena kehilangan dia, tapi luka karena kamu mulai meragukan nilai dirimu sendiri. Video ini bukan tentang membuktikan siapa yang menang, bukan tentang siapa yang lebih cepat bahagia. Ini tentang satu pertanyaan yang jujur dan dalam. Kenapa saat dia terlihat baik-baik saja, kamu justru merasa kalah? Kalau kamu pernah merasakan itu, tenang, kamu tidak lemah. Kamu hanya sedang berada di fase yang belum banyak dibicarakan orang. Dan kalau kamu bertahan sampai akhir video ini, kamu akan paham satu hal penting. Perasaan kalah itu bukan tanda kamu tertinggal, tapi tanda kamu sedang tumbuh. Poin yang ke-1, kamu merasa kalah karena kamu mengukur lukamu dengan topeng orang lain. Yang membuatmu merasa kalah sebenarnya bukan dia, bukan senyumnya, bukan postingannya, tapi cara otakmu membandingkan luka nyata dengan tampilan palsu. Kamu membandingkan perjuanganmu yang sunyi dengan ketenangannya yang dipamerkan. Dan itu pertarungan yang tidak adil sejak awal, karena kamu hidup di dalam prosesmu sendiri. Kamu merasakan tiap jatuh, tiap bangkit, tiap malam yang terasa panjang. Sementara yang kamu lihat dari dia hanya potongan terbaik yang ia izinkan dunia lihat. Tidak ada orang yang memposting kebingungannya. Tidak ada yang memamerkan rasa bersalahnya. Tidak ada yang mengunggah kekosongan yang dia rasakan saat sendirian. Tapi otakmu tidak peduli. Otakmu hanya bekerja dengan perbandingan visual. Dan dari situlah muncul ilusi berbahaya. Kalau dia bisa baik-baik saja, berarti aku yang gagal. Padahal faktanya terbalik. Orang-orang yang benar-benar menyembuhkan diri tidak sibuk membuktikan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia tidak merasa perlu meyakinkan dunia. Sedangkan orang-orang yang terlihat paling stabil seringkali adalah orang yang paling ingin diyakini kuat oleh orang lain. Perasaan kalah muncul karena kamu jujur dengan lukamu. Kamu tidak menutupinya. Kamu tidak menyalurkan rasa sakitmu menjadi pencitraan. Kamu memprosesnya. Dan proses selalu terlihat lebih berantakan daripada hasil palsu. Itulah sebabnya kamu merasa tertinggal. Bukan karena kamu lebih lemah, tapi karena kamu sedang berada di tengah perjalanan. Sedangkan yang kamu lihat dari dia mungkin hanya panggung depan, bukan ruang belakang tempat semuanya sebenarnya terjadi. Jadi kalau hari ini kamu merasa kalah, ingat satu hal ini. Kamu tidak kalah karena tertinggal. Kamu hanya belum selesai. Poin yang kedua, rasa kalah itu bukan karena dia bahagia, tapi karena egomu merasa tidak dipilih. Jujur saja, yang paling menyakitkan itu bukan melihat dia tertawa, tapi menyadari satu hal. Dia bisa tertawa tanpa kamu. Dan disitulah ego mulai bicara. Ego tidak peduli pada logika. Ego tidak peduli pada proses penyembuhan. Ego hanya tahu satu bahasa. Kalau aku cukup, kenapa aku tidak dipilih?
Perasaan kalah muncul bukan karena dia lebih bahagia, tapi karena ada bagian dalam dirimu yang merasa nilainya dipertanyakan. Kamu mulai mengaitkan kebahagiaannya dengan harga dirimu, seolah-olah kalau dia baik-baik saja, kamu kurang berarti. Kalau dia cepat pulih, kamu mudah digantikan. Kalau dia melanjutkan hidup, kamu gagal mencintai. Padahal pilihan seseorang tidak pernah menjadi ukuran nilai orang lain. Tapi ego tidak mau menerima itu. Ego ingin pengakuan. Ego ingin bukti. Ego ingin diyakinkan bahwa kehadiranmu meninggalkan dampak. Dan saat pengakuan itu tidak datang, ego menciptakan narasi paling kejam. Aku kalah. Padahal kenyataannya yang kamu rasakan bukan kekalahan, tapi luka harga diri. Luka karena merasa tidak cukup penting untuk diperjuangkan. Dan luka ini terasa lebih dalam karena kamu benar-benar tulus. Orang yang main-main jarang merasa kalah. Orang yang setengah-setengah cepat berpindah. Yang paling sakit justru orang yang sudah memberikan bagian terbaik dari dirinya. Itulah sebabnya rasa ini terasa personal. Tapi dengar ini baik-baik. Tidak dipilih bukan berarti tidak layak. Kadang kamu tidak dipilih bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu terlalu tepat untuk orang yang belum siap. Dan ego yang terluka perlu disadarkan, bukan dihakimi. Karena saat kamu berhenti menjadikan pilihan orang lain sebagai cermin nilai dirimu, rasa kalah itu perlahan kehilangan kekuatannya. Poin yang ketiga, kamu merasa kalah karena kamu menghadapi rasa sakit, sementara dia mungkin melarikan diri darinya. Tidak semua orang yang terlihat baik-baik saja benar-benar sudah sembuh. Banyak yang hanya berhasil mengalihkan perhatian. Ada yang sibuk, ada yang cepat mencari pengganti, ada yang mengisi hari-harinya dengan tawa dan keramaian. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka takut sendirian dengan pikirannya sendiri. Sementara kamu memilih jalan yang lebih berat. Kamu duduk dengan rasa sakitmu. Kamu bertanya, kata-kata mana yang salah? Sikap apa yang perlu kuperbaiki? Bagian mana dari diriku yang perlu disembuhkan? Dan proses itu menyakitkan, karena penyembuhan yang nyata tidak pernah terlihat rapi. Kamu menangis tanpa penonton, kamu kuat tanpa tepuk tangan, kamu bertumbuh tanpa validasi. Itulah kenapa kamu merasa kalah, karena kamu berada di fase yang paling jujur tapi paling berat. Sedangkan dia mungkin sedang berada di fase paling ringan, fase menghindar. Dan otakmu tertipu oleh tampilan luar. Kamu mengira dia sudah selesai, aku tertinggal. Padahal bisa jadi dia belum berani, aku sedang berani. Dan keberanian jarang terlihat seperti kemenangan di awal. Tapi keberanian inilah yang membuat seseorang benar-benar pulih. Bukan sekedar terlihat bahagia. Kamu tidak menutup lukamu dengan senyuman. Kamu membiarkannya sembuh pelan-pelan. Dan luka yang disembuhkan dengan jujur akan berhenti berdarah untuk selamanya. Sementara luka yang dihindari akan selalu muncul kembali di hubungan berikutnya. Jadi, kalau hari ini kamu merasa kalah, ingat ini. Orang yang berani merasakan sakitnya adalah orang yang sedang membangun kekuatan yang nyata. Dan kekuatan nyata tidak pernah terlihat menang di awal. Poin keempat, kamu merasa kalah karena kamu menilai hidup dari kecepatan, bukan kedalaman. Tanpa sadar, kamu mulai berlomba, bukan dengan dia secara langsung, tapi dengan timeline. Siapa yang lebih cepat terlihat bahagia, siapa yang lebih cepat move on, siapa yang lebih cepat baik-baik saja. Dan disitulah kamu terjebak, karena hidup bukan lomba lari, ia lebih mirip perjalanan jauh. Ada orang yang berlari cepat, tapi tidak tahu arah. Ada yang berjalan pelan, tapi benar-benar paham kemana dia pergi. Kamu mungkin lambat tertawa, lambat merasa ringan, lambat merasa utuh kembali. Tapi itu karena kamu tidak menambah lukamu. Kamu menggali, memahami, dan menyembuhkan. Sedangkan banyak orang yang terlihat cepat pulih karena mereka melewati kedalaman itu.
Kamu mungkin lambat tertawa, lambat merasa ringan, lambat merasa utuh kembali, tapi itu karena kamu tidak menambah lukamu. Kamu menggali, memahami, dan menyembuhkan. Sedangkan banyak orang yang terlihat cepat pulih karena mereka melewati kedalaman itu. Dan masalahnya begini, apa yang dilewati akan ditagih kembali. Cepat bukan berarti benar, tenang bukan berarti kalah. Kadang kamu tidak tertinggal, kamu hanya tidak terburu-buru merusak dirimu sendiri demi terlihat baik-baik saja. Dan orang yang memilih kedalaman akan selalu nampak kalah di dunia yang memuja kecepatan. Poin kelima, perasaan kalah itu tanda kamu masih punya hati, bukan tanda kamu lemah. Ini poin paling penting. Kalau kamu benar-benar kalah, kamu tidak akan merasa apa-apa. Yang benar-benar kalah itu bukan yang terluka, tapi yang sudah mati rasa. Perasaan akan muncul karena kamu masih peduli, masih mampu merasa, masih punya empati terhadap dirimu sendiri. Dan justru disitulah kekuatanmu. Kamu tidak berubah menjadi dingin hanya untuk bertahan. Kamu tidak mengorbankan nilai dirimu demi terlihat kuat. Kamu memilih jujur pada perasaanmu meski itu membuatmu terlihat rapuh. Dan suatu hari nanti saat kamu sudah berdiri dengan utuh, tanpa perlu membuktikan apapun, kamu akan sadar satu hal penting. Kamu tidak pernah kalah. Kamu hanya sedang dibentuk. Dan orang yang dibentuk dengan jujur akan menjadi pribadi yang tidak lagi mudah runtuh oleh siapapun. Kalau hari ini kamu merasa kalah saat melihat dia terlihat baik-baik saja, tarik nafas sebentar. Perasaan itu bukan tanda kamu tertinggal. Itu tanda kamu sedang sembuh dengan cara yang benar. Tidak semua proses harus terlihat menang. Tidak semua luka harus dipamerkan. Dan tidak semua yang terlihat bahagia benar-benar sudah selesai. Fokuslah pada satu hal, menjadi utuh, bukan terburu-buru. Karena pada akhirnya, orang-orang yang benar-benar menang tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan siapapun.